Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal ujian kedua kemarin. Sepertinya tidak sempat untuk kita bahas semuanya di kajian offline di hari Jumat. Maka untuk meringkas waktu, Ana akan buatkan video khusus pembahasannya sehingga bisa disimak oleh masing-masing peserta. Dan Ana akan ulang dari awal lagi, dari soal yang pertama, sekaligus kita melihat persentase jawaban para peserta, mana yang paling banyak dijawab dengan benar, artinya maka rata-rata peserta semuanya sudah memahami materi tersebut, dan mana yang angka persentase kesalahannya masih tinggi, berarti banyak di antara peserta yang belum mengerti materi tersebut. Baik, kita akan mulai dari soal yang pertama, kebun siapakah ini? Dan jawaban yang benar adalah yang A. Yang benar adalah yang A, hadiqatu man hadhihi. Ya, hadiqatu man hadhihi. Kenapa hadiqatu man hadhihi? Sebelumnya telah kita bahas bahwasanya hubungan antara hadiqatu dengan man ini mudhaf ilaih. Kita menggabungkan kebun dan siapa. Maka ketika dia menjadi mudhaf, hadiqatu ini berlaku hukum mudhaf, tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Maka jawaban yang A lah yang benar. Sedangkan jawaban yang lain ini salah semuanya karena tidak menerapkan hukum mudhaf. Seperti hadiqatun ada tanwinnya, al-hadiqatu ada alif lamnya. Kemudian yang D, hadiqatuman, kelirunya di akhir hadza, padahal kita merujuk kepada hadiqah yang mana dia berakhiran ta marbutoh, maka dia muannas, kata tunjuknya hadhihi. Maka pilihan yang benar adalah yang A. Ya, sekali lagi, ketika bertemu antara kata benda kemudian dengan man siapakah, maka hubungan yang terbentuk antara dua kata ini adalah mudhaf ilaih. Baik, soal yang kedua, ini kebunnya Muhammad. Ini kebunnya Muhammad. Jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Dan pilihan yang benar adalah yang C, hadhihi hadiqatu Muhammadin. Hadhihi hadiqatu Muhammadin. Kenapa ini yang benar? Karena ini yang sesuai dengan kaidah bahasa yang sudah kita pelajari. Pertama, dari segi kata tunjuk, yang benar adalah hadhihi, karena dia menunjuk kepada hadiqah, bukan kepada Muhammad. Maka kata tunjuk yang benar adalah hadhihi. Kemudian kebun Muhammad. Dua kata ini bila bergabung terbentuk pola mudhaf ilaih, maka berlaku hukum mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf tidak bertanwin dan tidak beralif lam. Muhammad mudhaf ilaih, dia berharokat kasrah. Maka pilihan C adalah yang memenuhi semua kriteria kaidah bahasa tersebut. Kita lanjut soal yang ketiga, milik siapakah mobil itu? Milik siapakah mobil itu? Dan pilihan yang benar adalah yang B, liman tilkas sayyaratu. Li artinya milik, man siapakah, maka ini cara kita bertanya kepemilikan liman, milik siapa. Kemudian kata tunjuk yang tepat untuk sayyarah adalah tilka, karena dia mu'annath. Maka yang C dan yang D kita coret, kita eliminasi. Maka tersisa dua pilihan, sayyaratun atau as-sayyaratu. Maka ketika kita ingin membuat kata mobil itu, bukan itu mobil, maka mobil itu, maka mobilnya beralif lam. Tilka sayyaratu. Tilka sayyaratun artinya itu mobil, bukan mobil itu. Baik, soal berikutnya. Mobil itu milik Pak Guru. Dan 3 soal pertama, alhamdulillah persentase yang besar adalah yang menjawab dengan benar. Maka insya Allah bisa dipahami soal dan jawabannya. Baik, soal berikutnya. Mobil itu milik Pak Guru. Maka kata tunjuknya tilka as-sayyaratu lil mudarrisi. Bukan tilka sayyaratun, sekali lagi, karena tilka sayyaratun artinya itu mobil, bukan mobil itu. Lil mudarrisi. Pilihan yang benar adalah yang A.
Lanjut, soal berikutnya, hadhil yadu tawilatun. Tangan ini panjang. Benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Kita cek satu-satu. Kata tunjuknya hadhihi cocok karena dia menunjuk kepada tangan, anggota badan yang berpasangan, dia muannats. Kemudian tawilatun ini adalah kata sifatnya. Kata sifat untuk kata yang muannats dia pun harus muannats, maka tawilatun. Tawilatun kita tambahkan ta marbutah. Maka ini adalah kalimat yang benar. Lanjut, soal berikutnya, mata si Ali besar sekali. Ya. Jawaban yang benar adalah yang B. Ainu aliyin kabiratun jiddan. Hubungan antara ainun dan aliyun adalah mudhaf ilaih. Maka lihat di sini, ainun atau ainu tidak bertanwin, tidak beralif lam. Aliyin dia kasroh karena mudhaf ilaih. Kemudian kabiratun kita kasih dia kata sifat dalam bentuk muannats karena dia menunjuk kepada ainnya bukan kepada Ali. Ali memang muzakkar, tapi ain muannats karena dia termasuk anggota badan yang berpasangan. Kabiratun jiddan. Bahasa Arab dari sekali atau sangat adalah jiddan bukan aidon. Dan masih persentase yang benar masih lebih banyak dan banyak yang memilih pilihan yang C. Coba kita lihat. Kata sifatnya, kabirun. Maka ini keliru karena kita menyifati ain bukan menyifati ali. Lanjut ke soal berikutnya. Masjid dekat dari rumah kami dan sekolah jauh. Pilihan yang benar yang A. Al-masjidu qaribun min baitina wal madrasatu ba'idatun. Soal ini kita bonuskan kemarin ya, karena memang ada revisi soal sehingga di Google Form-nya Anda tidak tahu ternyata dianggap jawaban yang baru. Dianggap jawaban yang baru sehingga ada yang awalnya sudah menjawab benar namun dianggap salah oleh Google Form-nya. Yang benar adalah al-masjidu qaribun min baitina wal madrasatu ba'idatun. Ya. Masjid ini adalah mubtada beralif lam. Kata benda di awal kalimat harus ma'rifah. Al-masjidu qaribun nakirah dalam bentuk kata sifat. Maka dia khobar dalam bentuk kata sifat, maka dia nakirah dan dia mengikuti masjid dalam bentuk muzakkar. Min baitina wal madrasatu ba'idatun. Ini sebaliknya. Masih sama dengan pola mubtada khobar namun dia muannats, maka dua-duanya muannats. Lanjut, pertanyaan berikutnya, ini kuncinya dokter perempuan. Ini kuncinya dokter perempuan. Maka dimulai dari menentukan kata tunjuk yang cocok. Kunci bahasa Arabnya miftah, muzakkar, maka kata tunjuknya zalika. Dokter perempuan at-tabibah, maka pola yang terbentuk antara kunci dengan tabibah dengan dokter adalah mudhaf ilaih. Maka berlaku hukum mudhaf ilaih, miftahnya tidak beralif lam dan tidak bertanwin, at-tabibahnya berbaris kasrah. Dan di sini banyak yang menjawab pilihan yang A. Mungkin mengira kata tunjuk ini menunjukkan kepada dokternya, bukan. Kata tunjuk menunjuk kepada kata yang pertama yaitu mudhaf, ya, mudhaf. Yaitu miftah, bukan kepada tabibah. Lanjut soal berikutnya, Sofiyah adalah seorang siswi di Jerman. Ya. Ini soalnya lebih kepada hafalan kosakata. Apa bahasa Arabnya negara Jerman? Bahasa Arab Jerman adalah Almania dan di sini termasuk hukum isim maksur diakhiri dengan alif, maka walaupun dia dimasuki oleh huruf jar, maka tidak nampak kasrohnya karena dia terhalangi oleh adanya alif di belakang. Dan di sini banyak yang menjawab yang A. Mungkin Jerman mirip Germania. Tidak, bahasa Arab dari Jerman adalah Almania. Lanjut ke soal berikutnya. Tilkal hadiqatul jamilatu litajiri al-ghani. Lihat di sini kebun beralif lam, maka di sini bukan itu kebun tapi kebun itu. Dan kebun ini bersambung dengan sifat al-jamilah, maka kita artikan kebun yang indah itu. Litajiri al-ghani, milik pedagang yang kaya. Pilihan yang benar adalah yang A. Dan alhamdulillah persentasenya masih banyak yang menjawab benar. Lanjut
Soal berikutnya, pada kalimat di atas al-ghani berhukum. Nah, kita lihat di sini al-ghani di sini dia sebagai na'at, sifat untuk tajir. Nah, dan dia mengikuti hukum kata yang disifati. Tajir ini dia majrur karena terletak setelah huruf jar, maka al-ghani pun juga majrur. Maka pilihannya adalah C, majrur. Lanjut, soal berikutnya. Kenapa kamu laki-laki malas hari ini? Maka di sini Ana ingin menguji salah satunya adalah bentuk isim layam sorif, kata sifat yang berakhiran alif dan nun, dia tidak bertanwin. Dan juga kata keterangan waktu itu dia fathah atau mansub. Maka yang benar adalah B, limadza anta kaslanu al-yauma. Ya, tidak kaslanun dan tidak al-yaumu. Soal berikutnya. As-sikinul haddu fil ini juga pertanyaan bonus ya kalau nggak salah. Oh tidak, ini tidak bonus. As-sikinul haddu alladhi fil matbakhi li Abu Bakrin. Ini kalimatnya sudah benar atau salah? Maka jawabannya salah. Di mana salahnya? Di Abu Bakar. Abu Bakar ini termasuk asma khamsah, maka ketika dia majrur, tandanya adalah ya, bukan waw. Maka yang benar adalah li Abi Bakrin, bukan Abu Bakar. Lanjut. Pada kata di atas yang termasuk jenis asma khamsah adalah abun. Ya, abun. Ya, ini masih banyak, masih ada beberapa yang salah, 7, 2, 4, masih ada 13 orang. Semoga yang 13 orang ini sekarang paham ya, jenis kata asma khamsah tidak ada di dalamnya alladzi, fi dan bakor, tidak termasuk. Ya. Lanjut pertanyaan berikutnya, pada kalimat di atas kata al-hadu berposisi sebagai as-sikinul had, pisau yang tajam. Maka dia adalah sebagai na'at. Sebagai na'at, kata sifat. Nah, kenapa dia na'at bukan khobar? Karena dia sama-sama ma'rifah dengan sikin. Beda ceritanya kalau kita katakan as-sikinu hadun, maka artinya pisau itu tajam. Tajam di sana sebagai khobar. Sedangkan as-sikinul had, pisau yang tajam, tajam di sini berfungsi sebagai na'at. Lanjut. Saudara ini namanya Khalid dan dia adalah saudaranya Zaid. Maka jawaban yang benar adalah yang A, hadzal akhu ismuhu Khalidun wa huwa akhu Zaidin. Kata tunjuknya hadza al-akhu ya, karena kita ingin saudara ini, bukan ini saudara, maka dia beralif lam. Hadzal akhu. Namanya ismuhu, kata gantinya hu karena merujuk kepada saudara Khalidun wa huwa akhu Zaidin. Dan dia adalah saudaranya si Zaid. Akhu Zaidin ini berlaku hukum mudhaf dan mudhaf ilaih. Lanjut pertanyaan berikutnya. A'indakum sayyaratun, apakah kalian punya mobil? Ya. Maka jawaban yang benar adalah la ma'indana sayyaratun. Di sini tentu pilihannya bukan di na'am atau la-nya. Tapi bagaimana ketika kita menjawab na'am, iya, bagaimana lanjutan jawabannya, dan la, bagaimana lanjutan jawabannya. Maka di sini yang tepat adalah yang B, la ma'indana sayyaratun. Tidak, kami tidak memiliki sayyarah. Kata gantinya berubah dari kum menjadi na, karena sekarang dia yang menjawab, bukan yang ditanya. Maka indana, milik, apakah kalian memiliki? Maka jawabannya kami memiliki. Kami berganti jadi kalian menjadi kami. Maka yang benar adalah yang B. Sedangkan yang na'am di sini salah. Ya, seharusnya di sini di belakangnya kami punya indana sayyaratun. Ma di sini artinya tidak. Nah, maka tidak sesuai jawabannya. Lanjut pertanyaan berikutnya, hadhihi madrasatut tullabi wa tilka buyutuhum. Nah, ini juga pertanyaan mungkin kita bonuskan juga karena memang mengkategorikan jamak taksir sebagai bentuk muannats itu ternyata pelajaran setelahnya belum kita pelajari. Yang benar adalah jawaban benar ya. Ini kalimat yang sudah sempurna. Hadhihi madrasatut tullabi wa tilka buyutuhum. Kenapa kata tunjuknya tilka? Karena dia menunjuk kepada jamak taksir tidak berakal.
Lanjut. Pada kalimat di atas, kata hum berposisi sebagai buyutuhum, rumah-rumah mereka. Maka dia berposisi sebagai mudhaf ilaih. Nah, di sini yang banyak menjawab yang domir. Ingat, domir itu bukan posisi. Ya, domir itu adalah jenis kata. Ya, jenis katanya domir. Domir ini dalam kalimat posisinya bisa berbeda-beda. Bisa jadi subjek, bisa jadi predikat, bisa terletak setelah huruf jar, bisa menjadi mudhaf ilaih. Maka disesuaikan. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Hamzah dan William adalah mahasiswa di universitas. Hamzah, William, dua-duanya termasuk isim la yansharif, nama laki-laki. Hamzah ini karena dia berakhiran ta marbutah, William karena dia nama non-Arab, maka tidak bertanwin. Hamzatu wa Williamu talibani adalah mahasiswa, maka dalam bentuk musanna karena dia menunjukkan kepada dua orang. Bil jami'ati. Dan di sini musannanya itu talibani bukan talibaini. Kenapa? Karena di sini posisinya sebagai khobar dan khobar itu marfu dan marfu'nya musanna adalah dengan alif bukan dengan ya. Kalau dia mansub majrur baru talibain. Ya, kalau dia marfu talibani. Alhamdulillah persentase yang menjawab benar masih banyak. Alhamdulillah. Kita lanjut soal berikutnya. Aisyatu mumarridhatun wa zawjuha tabibun. Aisyah sedang sakit dan suaminya dokter. Maka ini salah dari segi makna. Ya, sedang sakit bukan makna dari mumarridhah. Mumarridhah artinya perawat, bukan sakit. Kemudian lanjut. Aisyah tu mubarridhatun wa zaujatuha tabibun. Aisyah seorang perawat dan suaminya dokter. Kali ini artinya sudah benar. Ya. Namun ana kecoh di suami. Ya. Zaujatuha artinya istri. Zaujah artinya istri bukan suami. Maka masih salah. Maka yang benar kalau kita ingin membentuk kalimat Aisyah seorang perawat dan suaminya dokter adalah Aisyatu mumarridhatun wa zawjuha tabibun. Lanjut, mumarridhatun pada kalimat di atas berposisi sebagai. Nah, ingat, dia nakirah dan menjadi penjelas dari kata yang pertama, maka itu adalah ciri-ciri khobar. Dan alhamdulillah banyak yang menjawab benar. Lanjut, kemanakah kalian pergi bersama pemuda itu? Kemanakah? Bahasa Arabnya aina. Boleh juga ila aina. Ya, kalau mau lebih diperjelas, namun aina saja cukup. Kalian pergi. Nah, maka di sini sorof ya. Bagaimana kata kerja berubah ketika dia untuk kalian. Makanya benar zahabtum bukan zahabtu. Bersama bahasa Arabnya ma'a. Pemuda itu zalikal fata. Ya, pemuda itu zalikal fata. Zalika fata itu pemuda. Zalikal fata pemuda itu. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Uhibbullaha wa rasulallahi. Saya cinta Allah dan Rasulullah. Maka ini benar. Ya, ini benar. Uhibbu fi'il. Allah di sini sebagai maf'ul. Objek yang dicintai. Maka dia berharokat fathah. Rasulullah. Rasul pun di sini sebagai maf'ul bih yang kedua. Ya, juga fathah. Dan ketika bergabung dengan Allah di sini mudhaf ilaih. Allah yang di sini dia kasrah. Pada soal di atas, kata uhibbu termasuk jenis kata apa? Uhibbu saya cinta. Berarti ini fiil, kata kerja. Ya, kata kerja. Maka langsung bisa kita pilih fiil mudhari. Bukan maksur, bukan isim mufrad, bukan isim la yansharif. Lanjut. Ya. Pada soal di atas, kata Allah yang pertama berposisi sebagai uhibbullaha. Maka tadi kita sampaikan dia maf'ulun bihi, yaitu objek. Banyak yang menjawab mansub. Ingat, mansub, majrur, marfu itu hukum. Ya. Di sini pertanyaannya posisi. Nah, posisi itu bisa mubtada, khobar, mudhaf, mudhaf ilaih, isim majrur. Nah, itu namanya posisi. Jadi beda. Di sini jawabannya maf'ulun bihi. Allah yang kedua posisi sebagai, maka dia mudhaf ilaih. Rasulallahi mudhaf ilaih. Lanjut. Siapakah nama saudarimu yang pergi ke sekolah? Bertanya nama masmu. Ya. Saudarimu uhtika. Kemudian
kita ingin kasih dia isim mausul, alladzi atau allati. Maka bagaimana cara memilih alladzi atau allati? Pilih. Kata yang ini melekatnya kemana? Apakah ke nama, apakah ke kamu, ataukah ke saudari? Dan ternyata yang ini melekatnya kepada saudari. Yang pergi itu bukan namanya, bukan kamunya, tapi saudarinya. Maka kata hubungnya allati. Zahabat ilal madrasati. Dan bentuk perubahan fiil untuk dia perempuan satu orang adalah fa'alat. Maka zahabat. Dan ini juga soal bonus ya. Soal bonus karena soalnya ana revisi. Lanjut. Para pedagang ini adalah orang-orang yang jujur. Para pedagang ini, maka ini sebagai mubtada. Maka haula itu jaru. Ya, sepaket dia sebagai mubtada. Orang-orang yang jujur, maka ini sebagai khobar. Maka dia marfu dan dia juga nakira. Sadiquna. Ya, sadiquna. Haula itu jarun, artinya ini adalah para pedagang, bukan para pedagang ini. Dan sodiqun, sodiq artinya teman, bukan jujur. Ya, kalau jujur, sodiq, yang panjang sodnya. Kalau teman, dalnya yang panjang. Lanjut, mustashfal wiladati. Artinya, mustashfa rumah sakit, al-wiladah artinya bersalin. Rumah sakit bersalin. Maka itu dia semua pertanyaan ujian yang kedua kemarin. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan murojaah untuk ujian-ujian berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab.